Saya ingin spesifik ke Mbak Puan. Mbak Puan, Anda menteri termuda. Menteri termuda, sebagai Menko juga termuda, tetapi portofolio Anda begitu penting. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pernahkah ada rasa canggung memimpin 8 kementerian di bawah Anda? Alhamdulillah tidak. Karena saya berusaha untuk belajar, kemudian dari 8 kementerian yang ada di bawah saya juga berusaha untuk merangkul, kemudian berkomunikasi dengan baik, berdiskusi dengan baik. Alhamdulillah selama ini koordinasi di antara kementerian, 8 kementerian yang ada di bawah koordinator saya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya ingat ketika pertama Mbak Puan terpilih menjadi menteri, Anda mengatakan begini, saya berharap diberi ruang bukan karena anak, keluarga atau titipan. Saya bukan menteri titipan. Apakah memang ketika itu Anda sadar Mbak Puan, ada banyak pihak yang tampaknya meragukan Puan Maharani hanya dianggap titipan saja? Saya sudah berkecimpung di politik itu hampir 11 tahun. Kemudian saya belajar dari bawah untuk bisa membuktikan bahwa saya ini memang mempunyai kemampuan untuk bisa mendedikasikan diri saya paling tidak awalnya di politik. Saya mendedikasikan diri saya berjuang, saya belajar, dan saya merasa bahwa ya alhamdulillah kalau kemudian diberi amanah ini saya akan mempertanggungjawabkan amanah ini sebaik-baiknya untuk bisa membantu Bapak Presiden menjalankan visi dari Nawacita tersebut. Melelahkan tidak Mbak Puan? Yang jelas memang Puan Maharani itu cucunya Bung Karno. Yang jelas memang anaknya Megawati Soekarno Putri. Jadi apapun yang dilakukan pasti tidak bisa lepas dari dua tokoh ini. Melelahkan tidak? Merasa harus membuktikan diri berulang-ulang? Tidak, saya justru bersyukur alhamdulillah tidak semua orang bisa menjadi cucunya Bung Karno, tidak semua orang bisa menjadi anaknya Megawati. Karena itu ya saya bersyukur, saya mensyukuri dan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa itu merupakan salah satu rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Tidak merasa orang apa-apa kemudian bukan melihat kerjanya tetapi mengait-ngaitkan? Saya bukan Bung Karno, saya bukan Megawati Soekarno Putri, saya Puan Maharani yang anaknya Megawati dan cucunya Soekarno. Puan Maharani yang anaknya Megawati dan cucunya Bung Karno. Saya mau ke Bu Susi, kita putarkan sedikit seperti apa pernyataan Bu Susi ketika muncul di Mata Najwa beberapa waktu yang lalu berikut ini. Waktu itu saya bertanya ini ke Ibu dan Ibu menjawab terbuka. Dan mohon izin saya bertanya lagi di depan seluruh pemirsa Mata Najwa. Betul Ibu hanya ingin 2 tahun menjadi menteri? Saya berpikir sih seperti itu Bu. Ya anak-anak sudah yang terakhir ini mau sekolah keluar, cucu juga. Tapi kalau saya bereskan dengan peraturan-peraturan yang baik, nanti yang ada di departemen juga sudah terbiasa. Saya pikir sih cukup. Cukup 2 tahun saja? I think so ya. Ibu Susi tersayang, bulan depan Oktober itu persis 2 tahun. Apakah sudah berubahkah keputusan Ibu? Masih on off Mbak Najwa. Kadang-kadang kalau lihat begitu banyak pressure, begitu banyak tekanan, dan saya pikir apakah saya sudah betul melakukannya ataukah sudah terasakan pekerjaan saya oleh stakeholder atau belum. Kadang-kadang apalagi saya pikir kementerian saya ini yang paling banyak di attack ya, diserang gitu, karena banyak kepentingan terutama kapal-kapal ex-asing, kapal-kapal asing. Apalagi saya berhasil meyakinkan Pak Presiden untuk memasukkan asing masuk dalam negatif list perikanan tangkap di Indonesia. Yang saya pikir itu adalah satu kemenangan luar biasa untuk nelayan dan perikanan Indonesia. Dan itu apakah membuat Anda mantap Ibu? Karena pasti ada banyak yang menyesalkan kalau Anda harus mundur. Sangat bagus, cuma saya melihat setiap kali ada
isu ini, isu itu, tekanan itu muncul sangat besar. Dan saya lihat yang mereka ini sekarang ini sudah approach hampir semua pintu. Pertumbuhan perikanan yang 8,96, padahal seumur-umur KKP ada tidak pernah lebih dari 8. Berarti kemajuan tidak perlu mundur dong Bu Susi? Sebetulnya, cuma kadang-kadang pressure terlalu besar. Saya melihat orang-orang yang kepentingannya terambil ini juga kelihatannya tidak mau terima begitu saja. Tadi Ibu bilang ada serangan-serangan. Saya ingat Bu Susi ini teman-teman adik-adik pernah menulis status di media sosial. Tulisannya seperti ini, saya dapat kabar 5T untuk saya walk away. Nilai yang sangat banyak, saya bangga, tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal. Ada yang menawarkan Anda 5 triliun untuk Anda mundur, Bu. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa tidak diambil? Bisa hidup tenang atau hura-hura dengan 5 triliun? Kalaupun saya mundur bukan karena 5T, tapi karena terlalu banyak tekanan. Tapi saat itu memang saya sempat ada yang menawarkan seperti itu. Tapi Anda memutuskan karena tidak mau menerima uang? Tidak. Tidak. Karena apa Bu Susi? Indonesia besar karena lautannya. Kalau lautannya tergadaikan, penuh dengan orang-orang asing yang nangkep ikan, nelayan Indonesia sendiri nunggu di pinggir tidak dapat apa-apa karena ikannya habis di tengah, ya bukan Indonesia lagi. Dan 5 triliun bukan angka yang cukup untuk menjual harga diri Ibu? No. Tidak ternilai? Bukan hanya suap. Saya ingat, saya pernah membaca berita teman-teman, Ibu Susi diancam santet 7 turunan. Ada ya. Ada kan Bu yang mengancam santet 7 turunan? Betul, ada. Kok ketawa, orang takut Bu mau disantet. Ibu Susi nggak ada Saya takutnya? orang kidul, Bu. Orang kidul, orang selatan, itu katanya tempatnya santet. Jadi ya kita nggak takut. Nggak takut? Ya. Betul kata Bu Orang Afifah. Jember tahu. Orang Jember, Banyuwangi kan juga tempat santet toh. Jadi Dan tidak takut? Nggak mempan. Kalau Tidak mempan. Jadi uang suap nggak mempan, ancaman santet nggak mempan, rasanya kok nggak mungkin nih bulan depan mundur. Jadi Ibu Susi bahagia jadi menteri ya Bu? Tidak akan mundur, harus janji